Damn, it's a rich thing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zainul Awad, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Sintang, dan saat ini saya mengajar di SDN 26 Sintang. Pada kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 1.2. Dan kembali saya pada refleksi ini menggunakan model 4F atau 4P yang terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan. Selanjutnya kita mulai dari yang pertama, yaitu peristiwa. Peristiwa yang pertama ini adalah tentang mulai dari diri. Saya mempelajari yang pertama adalah membuat trapesium usia dan refleksinya. Yang kedua, menyatakan peran dan nilai seorang guru penggerak menurut kita sendiri. Dan pada gambar di samping adalah gambaran diri trapesium usia yang saya buat untuk saya sendiri. Dan pada peristiwa yang kedua adalah eksplorasi konsep. Saya mempelajari yang pertama, bagaimana manusia tergerak, tentang kerja otak, yaitu menurut Brain, berpikir cepat dan berpikir lambat. Yang kedua, bagaimana manusia bergerak, yaitu memahami teori pilihan, motivasi intrinsik menuju profil pelajar Pancasila, kemudian nilai guru, penggerak, dan refleksinya. Masih di eksplorasi konsep, yang ketiga adalah bagaimana menggerakkan manusia, yaitu berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh, diagram identitas gunung es, peran guru penggerak, dan 4 kompetensi pemimpin di lingkungan sekolah, sebagaimana yang saya gambarkan di bawah ini. Pada peristiwa selanjutnya adalah ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi yang pertama yaitu forum diskusi. Kami bersama rekan-rekan calon guru penggerak yang lain berdiskusi tentang peran dan nilai seorang guru penggerak. Dan selanjutnya pada sesi berikutnya yaitu presentasi. Kita bersama-sama mempresentasikan hasil diskusi sebelumnya tentang nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya pada peristiwa berikutnya adalah demonstrasi kontekstual. Di sini tentang memuat gambaran diri sebagai guru penggerak masa depan yang saya buat dalam bentuk video. Masih di peristiwa, pada hari berikutnya
adalah pendampingan dan penilaian individu atau yang kita kenal dengan PI1. Pada PI1 ini yaitu oleh pengajar praktik kami Ibu Agusnani SPD pada hari Jumat tanggal 8 September 2023. Pada kegiatan ini juga saya selaku calon guru penggerak didampingi oleh Kepala Sekolah SDN 26 Sintang yaitu Ibu Hajah Syarifah Halijah, Sarjana Pendidikan SD. Tentunya dalam PI1 ini motivasi yang saya terima, dukungan yang saya terima baik dari PP kami ataupun dari kepala sekolah kami dalam penerapan kami ke depannya sebagai calon penggerak. Dan masih di peristiwa berikutnya adalah elaborasi pemahaman. Pada elaborasi pemahaman ini kita berdialog secara virtual dengan instruktur membahas tentang modul 1.2 yaitu tentang peran dan nilai guru penggerak masa depan. Peristiwa berikutnya adalah koneksi antar materi. Di sini saya membuat kaitan antara materi modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak serta modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menggunakan refleksi 4B. Saya buat dalam bentuk infografik. Bapak Ibu guru hebat, peristiwa berikutnya adalah aksi nyata saya. Saya menjalankan pengembangan diri yang sederhana, yang konkret dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri mulai dari sekarang, yaitu berangkat dari penerapan ke depan pada refleksi 4P yang telah dibuat di laman koneksi antar materi. Dan pada hari Sabtu 16 September 2023, di mana hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh peserta calon guru penggerak angkatan 9 dan juga pengajar praktik, yaitu kegiatan Lokakarya pertama yang dilaksanakan di SMKN 1 Sintang mulai pukul 7.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Pada kegiatan Lokakarya 1 ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, kemudian Kabid PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang, kemudian Kasih Kurikulum SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang, kemudian Bapak Ibu pengawas TK, SD, SMP dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, tidak lupa juga pengawas SMA dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, dan tidak kalah pentingnya lagi Ibu Oktavia yang mewakili dari Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat, kemudian para pembimbing kami, yaitu ada 15 orang pengajar praktik yang luar biasa, dan tidak lupa rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sintang yang berjumlah sampai 85 orang. Kemudian tidak lupa sekitar ada 50-an kepala sekolah dari SD, SMP maupun SMA yang di sekolahannya tersebut terdapat calon guru penggerak.
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi. Selanjutnya tentang perasaan. Perasaan saya ketika mempelajari modul 1.2 yaitu sangat antusias karena mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru. Bagaimana kita bergerak dan menggerakkan. Saya juga termotivasi untuk bisa semakin meningkatkan nilai-nilai guru penggerak pada diri saya dan ingin terus belajar menerapkan peran guru penggerak di sekolah saya. Masih di perasaan yang saya alami, saya juga senang mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dari rekan-rekan calon guru penggerak yang lain. Pada sesi ruang kolaborasi yang sangat-sangat menginspirasi pengalaman-pengalaman mereka dari saya pribadi. Kemudian pada model pembelajaran saya memahami bagaimana manusia tergerak yang ternyata dipengaruhi oleh satu, bagaimana otak bekerja, yaitu berpikir cepat ataupun berpikir lambat. Dan yang kedua tentang emosi. Emosi yang dipengaruhi oleh bagian-bagian otak reptil, otak mamalia maupun otak primata. Dan yang ketiga terpenuhi atau tidaknya 5 kebutuhan dasar manusia. Pada pembelajaran modul 1.2, saya juga mempelajari tahapan tumbuh kembangnya seorang anak. Yang pertama menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tentang wiraga, wirama, dan wirama. Kemudian kalau menurut Erik Erikson ada 8 tahapan menurut usia sebagai pengetahuan untuk mengetahui daripada kodrat anak pada usianya. Di pembelajaran ini juga saya memahami bagaimana manusia merdeka itu bergerak. Manusia yang merdeka itu antara lain itu berdaya dalam memilih apa aja asalkan itu benar. Yang kedua yaitu aksioma terkait pilihan. Dikatakan bahwa satu-satunya yang bisa dikendalikan adalah diri kita sendiri dan bukan orang lain yang bisa kita kendalikan. Kemudian manusia yang merdeka yang ketiga adalah termotivasi dari dalam diri kita sendiri, bukanlah dari eksternal karena takut karena hukuman atau mengharapkan hadiah dan lain sebagainya. Dan yang keempat, mewujudkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman, kemudian bergotong royong, kebinekaan yang global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dan manusia merdeka itu menerapkan nilai-nilai guru penggerak. Ada nilai guru penggerak yaitu berpihak kepada anak yang pertama, kemudian mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Dan pada pembelajaran ini kita memahami bagaimana menggerakkan manusia. Untuk itu kita harus memahami yang pertama, berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh.
Yang kedua yaitu diagram identitas gunung es. Kita juga belajar di sana bahwa ternyata karakter yang ada pada siswa-siswa kita ada di bawahnya pengaruh dari nilai-nilai lingkungan sekitar, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Berikutnya adalah mempelajari apa peran guru penggerak agar bisa menggerakkan lingkungan sekitar. Yang pertama, menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach guru-guru yang lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Sehingga dengan itu diharapkan guru penggerak ini bisa menggerakkan manusia di sekitar kita. Berikutnya adalah penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan dari sekarang adalah yang pertama, melibatkan murid dalam kesepakatan kelas. Yang kedua, melibatkan murid dalam aktivitas kelas. Yang ketiga, menghargai murid. Yang keempat, lebih sabar dalam menuntun murid. Dan yang kelima, melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Masih pada penerapan, yaitu pengembangan diri yang akan saya lakukan. Selanjutnya yang keenam yaitu menggunakan dari hasil refleksi untuk perbaikan proses kegiatan pembelajaran. Dan yang ketujuh, berinovasi dalam membuat media pembelajaran agar siswa dalam kegiatan pembelajaran tidak bosan. Kemudian yang ke-8 adalah berinovasi dalam memilih strategi pembelajaran. Tentunya strategi yang menyenangkan, bukan hanya ceramah, tapi ada metode-metode yang bisa memberi semangat kepada siswa. Dan yang ke-9, mempelajari berbagai praktik baik dalam proses pembelajaran. Tentunya pengalaman dari orang-orang lain yang lebih hebat dalam praktek baiknya. Dan yang terakhir adalah mulai mencoba berbagi praktik baik kita kepada rekan-rekan sejawat kita. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Itulah tadi pemaparan saya, yaitu jurnal refleksi demi mingguan pada modul 1.2. Semoga ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan untuk Bapak Ibu hebat seluruhnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.